أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, pada malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Malam ini kajian kita tentang pertanyaan dari jamaah tentang sebagian masyarakat Kota Medan berwasiat kepada keluarganya, kalau saya meninggal nanti tolong kuburkan bersama orang tua kamu. Apakah boleh yang semacam itu dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala? Ini adalah yang terjadi di Kota Medan. Hukum daf'ul mayit ada 3. Hukum mengkuburkan mayit atau jenazah itu ada 3. Yang pertama, wajib hukumnya. Wajib hukumnya bagi orang muslim. Ya, ini titik muslim. Apapun partainya, apapun politiknya, selama dia muslim, maka berkewajiban kita fardu kifayah untuk mengkuburkannya. Yang kedua juga wajib zimmi. Apa zimmi? Orang kafir yang hidup di negara muslim, makanya hukumnya wajib. Maka dalam misalnya pilkada, ada yang milih ini, milih itu, hingga tidak diurus jenazahnya, itu tidak boleh. Walaupun dia misalnya milih yang non muslim, dianggap bagi sebagian dah keluar dari barisan Islam, apakah boleh kita urus? Maka wajib dalam hal ini kita kuburkan. Muslim dan kafir zimmi ghaira sakti, yang bukan keguguran. Alladzi lam yadhhar fihi mabada khalqil adami, yang belum jelas bentuk ciri anak Adam. Jadi kalau yang gugur belum ada bentuknya tubuhnya seperti manusia, maka tak wajib hukumnya mengkuburkannya. Makna mengkuburkannya itu secara Islami. Kuburnya gimana bentuknya? Ya. Jelas, lambung kanannya, dadanya menghadap mana? Menghadap ke kiblat dadanya. Tidurkan miring di atas lambungnya. Ini yang wajib dilakukan. Kalau dia belum ada bentuk manusianya, maka tidak wajib pelaksanaannya seperti ini. Nah, ini perlu kita jelaskan. Misalnya ada non muslim hidup, dia minoritas di tempat kita. Misalnya dari satu kampung itu, satu tempat sekitar 500 kakak,
cuma satu kakak yang non muslim. Dia tidak tahu, tidak ada sanak keluarganya dan lain. Ketika meninggal yang dipanggil kita sebagai muslim, disuruh balik kubur, dikuburkan. Maka kalau kita tak tahu hukum, nanti berdosa pula saya kuburkan. Tidak berdosa, hukumnya wajib. Karena dia kafir dhimmi, bukan kafir harbi. Yang kedua, hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya adalah bagi bayi yang keguguran, lisaqtil ladzi lam yadhhar fihi mabda'ul khalqi adamiyyi. Hukumnya mandub sunnah bagi anak-anak yang keguguran, yang belum jelas nampak dan bentuk seperti anak Adam, seperti kita. Belum ada tangan, belum jelas matanya, belum ada mulutnya, ya. Maka hukumnya dikuburkan, itu hukumnya sunnah mandub hukumnya. Yang ketiga, mubah, boleh dikuburkan, boleh dibiarkan busuk di situ. Tak wajib, mubah hukumnya. Boleh hukumnya dibiarkan, boleh tidak. Boleh kita kuburkan, boleh tidak. Bagi siapa? Lil kafiril harbiyyi, bagi kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Misalnya kita dalam perang, jumpa kafir perang, meninggal orang kafir itu, maka apa hukumnya? Dibiarkan busuk di situ boleh, dikuburkan boleh. Kapan wajib dikuburkan? Illa idza ta'azzan nasu bi raihatih, kecuali apabila bau busuknya sangat menyengat, menyakiti manusia yang ada di sekitar itu. Wajib hukumnya. Kalau tak sanggup lagi kita cium bagaimana bau busuknya bangkai tersebut, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Kalau tidak tercium bau busuknya, hukumnya boleh-boleh saja, boleh dikuburkan, boleh tidak. Itu tergantung kondisi di suatu daerah. Contohnya kayak di Mesir. Mesir itu udaranya tidak lembab, kering. Kalau ada merpati, ada burung yang mati di pinggir jalan, itu tidak kecium baunya, tidak menyengat. Seperti kita kalau kita di Indonesia, karena udara kita lembab, ada tikus yang mati, baunya menyengat satu rumah. Itu juga bangkai manusia. Kemudian pilihannya adalah al-lahdu asyaqqu. Lahat. Lahat ini adalah yang seperti kita lakukan. Ini kuburan, kemudian di samping kuburan, di dalamnya dibuat lubang, kemudian jenazah ditaruhkan di situ. Itu disebut dengan lahat. Yang kedua, asyaqqu. Asyaqqu itu kuburan, kemudian di tengah-tengahnya yang dibuat lubang. Kemudian jenazah dihadapkan ke kuburan, ke kiblat maksudnya, gini. Tengah-tengah, kemudian dihadapkan dadanya ke kiblat. Ini tergantung kondisi, tidak mesti lahat semua. Ini tergantung kondisi. Seperti di sini disebutkan Madinah Munawwarah itu lahat. Sedangkan di Mekah itu kebanyakan disebut dengan syak. Karena Mekah itu tanahnya beda dengan Madinah. Jadi kalau Mekah tidak bisa dibuat lahat, karena akan longsor, beda kondisi tanahnya. Maka kalau di tempat kita, nanti mungkin bapak punya saudara di Karo, di Toba, di sana minoritas kita. Misalnya di daerah minoritas, kalau di Karo kotanya mayoritas, kalau di kampung-kampung yang mungkin satu orang, diundang kita di sini. Jamaah masjid datang nanti PKM-nya datang ke sana. Gimana ini, bisa nggak dibuat lahat? Maka lahat dan syakku itu tergantung kondisi tanahnya, tidak perlu kita paksakan.
nanti dipaksakan lahat, tiba-tiba dikali di samping kuburan. Ini kuburan, ya, lubang begini, kemudian di sisi kanan ini digali. Akhirnya apa? Longsor. Maka perhatikan, tanyakan sama penduduk setempat, di tanahnya mudah longsor enggak? Kalau tidak mudah longsor, silakan dibuat lahat. Kalau longsor, silakan dibuat syak, di tengah-tengah dibuat lubang. Yang penting jenazahnya menghadap kiblat, dadanya itu. Sebaik-baiknya memang, seafdal-afdalnya adalah lahat. Kemudian hukum meletakkan jenazah, ya, di dalam kuburan berduaan boleh enggak? Dua. Ini ada fatwanya. Yang pertama, persoalan tentang mengkuburkan jenazah. Yang pertama, hukumnya haram daf'ul itsnaini min jinsaini bi qabri wahidin haitsu la mahramiyat. Hukumnya haram mengkuburkan dua jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Apa makna mahram? Suami istri tidak mahram. Ya, suami istri mahram enggak? Enggak, karena boleh nikah. Yang mahram itu yang haram nikah. Kita sama, ya, sama ibu kandung, adik kandung, itu disebut dengan mahram. Bagaimana batasan haramnya itu? Menurut Imam Ramli, yahrumu in kana min jinsin wahidin. Nah, ini Imam Ramli lebih ketat lagi. Haram hukumnya mengkuburkan satu lubang dua jenis kelamin yang sama, laki-laki sama laki-laki pun tak boleh menurut Imam Ramli. Tak boleh menurut Imam Ramli meninggal orang ini berdua, kembar laki-laki keduanya. Boleh enggak dikuburkan satu kuburan? Tak boleh menurut Imam Ramli. Haram hukumnya. Kapan haramnya? La daruratan, tidak ada daruratnya. Tak ada daruratnya, masih lapang, masih mudah di tempat yang lain, tak ada darurat. Maka hukumnya haram menurut Imam Ramli. Ini wahada fil ibtida, ini permulaan. Artinya apa? Kalau sekaligus meninggal. Bagaimana? Misalnya dia kembar. Yang satu umur 5 tahun meninggal. Yang satu lagi umur 25 tahun. Akhirnya 20 tahun sudah berlalu. Akhirnya dia bilang sama orang tuanya, kepada orang tuanya, bapaknya, ibunya, kalau saya meninggal nanti tolong dikuburkan di kubur adik saya, satu lubang. Boleh enggak? Itu disebut amma fid dawam, bukan kondisi tidak bersamaan. Maka ka'ayyudkhala maitun ala maitin fid dawam, itu maksudnya ini kuburan orang udah ada, bukan sekaligus. Kalau tadi sekaligus 2 orang dimasukkan. Fid dawam maksudnya ini ada kuburan adiknya. Meninggal abangnya yang kembar tadi, mau dimasukkan ke dalam, boleh enggak? Maka hukumnya haram juga, tak boleh menurut Imam Ramli, walaupun satu jenis kelamin. Kecuali kata Imam Ramli, illa idza balal awal bil kulliyah hatta idamah illa li darurah. Kecuali boleh, kata Imam Ramli, sudah hancur semua tulang belulangnya, ya,
tulang belulang tak ada lagi. Kalau tak hancur gimana? Masih ada tulang belakangnya, masih ada tengkoraknya, maka alasan memperbolehkannya lagi itu darurat. Kubur tempat lain dah sempit, tempat yang lain jauh, kemudian cuaca, banjir, badai dan sebagainya, ini darurat, maka boleh taruh ada tulang. Kalau tak darurat, tak boleh. Darurat lagi apa? Terjadi gempa, banyak jenazah yang harus dikuburkan, ini secara cepat, boleh. Kalau tak darurat bagaimana? Kita kuburkan, mau dikuburkan di situ. Wa amma idza wajadahu, adapun apabila terdapat tulangnya, didapati tulang belulang masih ada di dalam. Ba'da tamamil hafr, setelah sempurna digali. Fayaj'aluhu fi janibil qabri wa yudfanul maitu ma'ahu fih. Kalau sudah sempurna kuburan, tidak digali seukuran dada, sudah digali sempurna, udah siap kuburan itu, udah dibersihkan rapi-rapi, dapat tulang. Lihat tulang, udah dapat tulang. Maka yang begini tak perlu dipindahkan, langsung dikuburkan. Diambil tulang belulangnya tadi, ditaruh di samping kuburan, baru ditaruh jenazah di situ. Itu kalau sudah sempurna kuburnya. Kalau tak sempurna bagaimana? Kalau tidak sempurna, maka kalau tak sempurna kuburnya, maka ditutup kembali. Di sini disebutkan, walau hufira qabran, kalau digali satu kuburan, fawajada idhamal mayit, maka terdapat tulang jenazah, tulang mayit di sana. Qabla tamamil hafri, sebelum sempurna digali kubur itu, masih sedikit seukuran lutut, seukuran pinggang, belum sempurna. A'ahdahu wujuban, maka dikembalikan, wajib hukumnya ditutup kembali kubur itu, tak boleh diteruskan. Maka kalau ada orang tua kita meninggal, mungkin ada orang tua kita, ini ibu kita meninggal udah 50 tahun yang lalu, kemudian baru adiknya atau abangnya yang mau, wah saya di tempat kubur kakak, digali. Ketika digali, sempurna digali, tak ada tulang belulang, maka boleh masukkan di situ dulu bang. Maka kalau didapatkan belum sempurna, masih digali dikit, belum sempurna dapat tulang, maka tutup kembali tempat yang lain. Gak ada daruratnya, kecuali darurat. Tapi kalau sudah sempurna, udah dalam, udah sempurna, udah rapi semua, dapat tulang, maka boleh diteruskan, ditaruh mayit tadi di kuburan, kemudian tulang belulang tadi yang dapat dirapikan, ditaruh di samping jenazah mayit tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, yukrahu julusu ala kabri muslim. Makruh hukumnya duduk di atas kuburan orang Islam, menginjaknya, menyender di sana, hukumnya haram, kecuali apabila ada hajat. Contohnya, ka'alla yasila ila kabril mayit illa biwat'in fi makbarah fala kirahatan. Contohnya, kalau tidak diinjak atau tidak dilangkah kuburan itu, tidak sampai ke kuburan yang kita tuju, maka tak makruh. Contohnya apa? Sebagian perkuburan kota Medan itu tidak diurus dengan rapi, hingga kita membawa jenazah seperti kan sebagian itu terinjak kuburan demi kuburan, karena tidak dibuat jalan. Bahkan tak ada iuran STM-nya, itu yang parah.
Parah kali. Sampai kita mau berdoa pun saya tidak tahan karena diburu sama nyamuk kebun, bengkak-bengkak semua. Akhirnya doanya pun doa cepat. Tidak bisa khusyuk kita mendoakan jenazah itu. Dan yang anehnya karena tidak ada iuran STM, kita mohon maaf lah kita sebutkan. Apa? Kuburan itu kita datang ziarah, kita lihat dah semak, tak tahu lagi mana nisannya. Kita datang panggil petugasnya, tolong dibersihkan ini. Dia minta. Rumputnya ini, sampahnya ini dibuang ke tempatnya itu dan ditantang nih keluarga itu dibuang lagi kemari. Ini yang bermasalah. Jadi kalau ada iuran STM-nya, misalnya kayak kita ini iuran STM per bulannya ada untuk kuburan 10.000 disisihkan. Kita datang udah rapi, jadi tidak ada lagi biaya ketika kita datang ke sana. Itu yang bermasalah. Jadi sebagian kuburan di Medan ini saya lihat tidak diurus dengan rapi, tidak ada jalan, maka hukumnya tak makruh kalau kita datang ke sana terinjak kuburan orang Islam itu. Kalau kita berdoa gimana nanti tak ada tempat duduk kuburan orang Islam, lebih baik kita berdoanya sambil berdiri. Kemudian yang ketiga, tidak makruh berjalan, la yukrahul masyu fil makbarati bin na'li ghairi mutanajjis. Tidak makruh hukumnya berjalan di kuburan dengan sendal yang tidak ada najis di sendal itu atau sandalnya bukan dibuat dari najis. Kan sebagian memang membuka sendalnya, terserah pemahaman masing-masing. Karena Nabi itu disuruh buka sendal. Nabi Musa buka sendal. Tapi dijelaskan, saya baca di dalam buku karya Mustafa Yaqub, dijelaskan kenapa Nabi Musa disuruh ikhla' na'laika, buka sendalmu wahai Musa. Disebutkan karena di sendal Musa itu ada najis. Jadi kalau tak ada najis di sendal kita, boleh kita pakai di daerah perkuburan muslim. Kalau perkuburan yang bukan muslim tak masalah. Kalau mau dibuka silakan. Itu pilihan masing-masing. Karena ada yang mewajibkan. Ada yang mewajibkan, wajib hukumnya, dia bilang ini sunnah Nabi, wajib hukumnya membuka sendal ketika berada di perkuburan muslim. Maka coba Bapak lihat nanti ketika datang kuburan kita bawa jenazah, ada sebagian yang buka sendal, ada yang tidak, terserah mau mana yang diamalkan. Kemudian tidak makruh hukumnya membuat tulisan, batu nisan atau yang lain, atau memutihkannya. Tabyudu bina'um. Kapan? Selama ada tujuan. Tujuannya apa? Kalau tak ada tujuan makruh, kalau ada tujuan tidak makruh. Tujuannya apa? Khaufi sarikit, kalau ditakutin dicuri orang. Yang kedua, dimakan hewan buas, digali lagi kuburannya. Kemudian auli ajlil kitabatil li qabri salih, atau menulis tulisan menandakan bahwa itu orang soleh. Kalau tidak makruh. Ya, orang tua kita bukan orang soleh, kita bangun di kuburan umum, tak boleh, biasakan saja, tak perlu, hanya cukup batu nisannya saja. Yang sekarang itu orang berlomba-lomba di kuburan umum, dikasih keramik, ditinggikan, ini tak perlu. Karena itu tidak akan mengurangi, kalau dia nikmat kubur dia pun tak dapat dengan dibangun tinggi-tinggi di atas. Dan tidak juga mengurangi azab kubur, tidak. Jadi yang penting apa? Yang penting adalah doa dari ahli keluarganya, bukan kuburannya dibuat mewah. Kemudian yang kelima adalah yusannu wad'ul jaridatin hadara ala qabri li ittiba. Nah, ini di sini disebutkan sunnah. Di kitab lain dibilang boleh, di kitab lain kalau baca lagi bid'ah. Jadi ada 3.
Sunnah hukumnya meletakkan jaridah. Jaridah itu pelepah yang masih basah. Maka di kita diamalkan, ada pohon jara, ada bunga apa namanya itu, bunga Bali itu yang ditaruh hidup di situ. Itu pemahamannya ada 3. Yang pertama mengatakan di sini sunnah. Yang ada lagi bilang dalam kitab lain dibilang mubah, boleh-boleh saja. Dalam kitab lain dibilang lagi bid'ah, tak boleh, itu hanya pekerjaan Nabi. Terserah mana pemahamannya nanti. Saya tidak memaksakan, saya ngasih informasi. Ini pernah dilakukan Nabi, pernah berwasiat seorang sahabat. Kalau saya meninggal, sahabat, setingkat sahabat, berwasiat dia, wahai keluargaku, kalau aku meninggal nanti taluk pelepah kurma di kuburanku. Karena ini pernah dilakukan Nabi. Jadi pemahamannya ya ada 3 pemahamannya. Di sini kata kitab ini bilang sunnah. Silahkan mau diletakkan atau tidak. Kemudian yang keenam, tusannu ziyaratil kubur lidzakari mutlaqan. Disunahkan ziarah kubur bagi laki-laki mutlak. Mutlak apa? Tanpa muqayyad. Mutlak hukumnya kapan saja, dimanapun. Untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan, sunnahnya yang diziarahi adalah seperti kuburan Nabi, orang soleh, kemudian sanak famili. Selain itu tidak sunnah, makruh hukumnya. Tak soleh, bukan Nabi, bukan famili, cuma aktris, ya, ada artis atau aktris, artis meninggal, diziarah, tak sunnah, tak ada hubungan famili. Kemudian yang ketujuh, haram hukumnya memindahkan mayit. Memindahkan mayit li ghairil baladil ladzi mata fihi, selain negeri yang dia tempat dia meninggal di Medan. Ada dikuburkan di Medan, mau dipindah ke Aceh, maka tidak perlu dipindah, haram hukumnya. Kecuali yang perlu dipindah itu yang dekat dengan Mekah, dekat dengan Madinah, dekat Baitul Maqdis, ya, atau dekat dengan kubur orang-orang soleh, maka tidak haram karena dapat syafaat. Kalau ada yang demikian silakan. Kalau tidak ada keperluan yang kayak ini, mau dipindahkan kuburannya, karena kita misalnya dulu kita keluarga tinggal di Medan, kemudian pindah ke Riau, pindah ke Padang, orang tuanya pun ada istrinya atau suaminya, mau dipindahkan kuburannya ikut ke Padang, tak perlu, haram hukumnya. Karena tidak akan merubah statusnya. Kecuali dirubah, dipindah, kenapa? Ada alasan. Alasan apa? Tanah orang lain. Nah, dituntut sama orang, atau dijual tanah itu, tanah warisan, ada kuburan orang tua, dijual. Pembelinya bilang saya tak mau ada kuburan di sini. Ini hukumnya wajib digali, wajib dipindahkan. Kapan boleh digali kuburan kembali? Halatu nabshil mayit, ini perlu diingat. Kapan keadaannya perlu digali jenazah lagi? Di sini disebutkan sekurang-kurangnya ada 9 alasan. Yang pertama, lil wusli idza lam yataghayyar, untuk dimandikan. Jenazah tadi dikuburkan belum dimandikan. Maka kita dapat informasi ada jenazah dikuburkan tanpa dimandikan, ditayamum pun tidak, maka boleh digali kembali apabila belum berubah jenazah itu. Kapan belum berubah? Minimal 3 hari. 3 hari belum pecah perutnya, digali kembali, dimandikan. Maka hukumnya wajib dimandikan. Kenapa wajib dimandikan? Wajib diwudukkan kembali. Kenapa? Untuk sah solatnya. Kalau ada jenazah tidak dimandikan, tidak ditayamumkan, kita dapat video dikirimkan,
udah disolatkan di rumah sakit, tapi belum dimandikan, belum ditayamumkan, maka hukumnya boleh digali, karena mengsolatkannya tak sah. Digali boleh. Kapan digali boleh? Kalau belum berubah jenazahnya. Kalau sudah berubah, sudah busuk, itu tak boleh lagi. Yang kedua, li taujihil lil kiblah, untuk dihadapkan ke kiblat. Apabila jenazah dikuburkan gini, ini kuburan kan gini, kuburnya gini, jenazah taruh begini, tak menghadap kiblat, dadanya begini, maka kalau kita dapat informasi dari orang yang thiqah, orang yang terpercaya, tak pernah bohong, berani dia bersumpah, saya lihat tadi jenazah bang dikuburkan begini posisinya, tak menghadap kiblat. Kalau betul informasi itu, maka wajib hukumnya, bukan sunnah, ini ingat, wajib gali lagi, hadapkan jenazah itu menghadap kiblat. Maka perlu lihat, wah, dia menghadap kiblat enggak itu? Wah, taruh dulu tanahnya bagus-bagus di belakangnya. Apalagi orang tua kita, perhatikan bagus-bagus, anaknya jangan jauh, ini anak-anaknya pun jauh. Apa anak ini? Mengantar ke kuburan, nah ngerokok jauh, tak pernah diperhatikan. Terakhir kali itu mengantarkan, taruh orang tua kita, lihat pastikan. Ini pun jauh, alasan takut melihat main. Ini main orang tuanya. Anaknya yang perlu lihat, perhatikan, wah udah menghadap kiblat orang tua saya, alhamdulillah, taruh tanah di kepalanya, pinggangnya, belakangnya. Udah siap? Oke, silakan. Taburan pertama, maka dengan tangan. Ini yang kedua. Yang ketiga, lil mali idza dufina ma'ahu. Nah ini yang suka nyuri harta orang lain, yang bawa harta orang lain. Minjam cincin kawan, minjam gelang kawan, terbawa tak terbuka. Lil mali idza dufina ma'ahu. Ada harta apabila dikuburkan bersama jenazah tersebut, wa in qalla, kalau sedikit, wa illam yutalib bihi sahibuh, dan orang pemiliknya tadi tidak menuntut, tidak minta, itu tak perlu digali. Kalau diminta, maka wajib digali, dikuburkan, wajib digali. Kemudian idza batala amalan, apabila dia telan harta, nyuri sama-sama, kemudian dia telan emas tadi dalam perutnya, dan harta itu miliknya, milik orang lain, maka wajib digali. Kemudian apa? Apabila pemiliknya meminta, coba bayangkan, udah jadi jenazah pun digali. Apalagi kita masih hidup, ini pernah mengambil hak orang lain, minta maaflah, taubatlah. Ini udah meninggal, bapak-bapak bayangkan ini, udah meninggal dunia, ditelannya sesuatu, misalnya kayak logam mulia, emas ditelannya, batu cincin orang atau apa, berharga itu, kemudian diketahui memang ditelannya, tak ada di badannya telannya, digali kembali, maka dibelah lagi perutnya itu, masya Allah, la haula wala, dibelah lagi perutnya, fayushaqqu jawfuh, maka dibelah lagi perutnya, diambil tadi cincin tadi, kemudian sudah dibelah, diambillah tadi cincin, dikembalikan kepada pemiliknya, baru dikuburkan. Coba bayangkanlah ini, ada orang ngambil harta milik orang lain, dibawanya mati, maka diketahui oleh pemiliknya, dituntut dalam hukum Islam wajib. Kapan boleh tak digali? Dia tanya begini, berapalah harganya? Harganya 30 juta. Saya beli dulu 30 juta. Sekarang
naiknya 100%. Dijual sekarang harganya 60 juta. Ahli warisnya rapat. Dia bilang begini, tak mungkin kita gali orang tua kita ini. Kalau kita gali tersebar aib. Ini aib harus ditutup, tak boleh dibuka. Gimana caranya? Udah kita ganti seharganya. Ngumpul duit 60 juta ngasih. Nah, ini tak perlu digali. Kemudian yang kelima, lil mar'ati idza dufina ma'aha janinuha. Perempuan yang lagi hamil dikuburkan bersama janinnya. Hamilnya sudah di atas 7 bulan. Belum ada vonis dari dokter bahwa janinnya itu mati, dikuburkan. Kalau kita datang memungkinkan, kata dokter ini masih hidup, baru 2 jam atau berapa, kata dokter silakan. Wa amkanat hayatuhu, dan memungkinkan janin di dalam perutnya tadi hidup, maka wadzalika biqauli ahli khibrah, sedemikian itu memang perlu fatwa dari orang yang memang spesialis berpengalaman di bidang yang punya ilmu seperti dokter. Kata dokter itu silakan kali, tadi hamil ya, udah diperiksa janinnya, belum tahu. Wah, kenapa dia ini tidak dipanggil? Wah, dikali lagi. Kemungkinan ini masih hidup janinnya, wajib hukumnya dikali lagi. Maka kalau ada orang hamil umur 8 bulan, jangan cepat-cepat dikuburkan. Dimandikan, ketika meninggal dunia, panggil dokter, lihat, wah masih ada detak jantung janinnya, boleh nggak dioperasi? Boleh, dikeluarkan janinnya. Karena barang siapa yang beri kehidupan bagi satu orang, seolah-olah dia sudah memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk manusia yang ada di dunia ini. Kemudian yang keenam, idza dufina fi ardi maghdubah, apabila dikapankan, ditanamkan, dikuburkan di tempat tanah yang dirampas, maka ketika pemiliknya meminta kembali tanah itu, wajib digali kembali. Tanah garapan yang tidak jelas, maka tidak perlu dibeli. Yang ketujuh, apabila dikuburkan dengan kain kapan yang hasil uang rampasan, uang curian, maka wajib digali kembali, diganti dengan kain kapan yang halal. Maka alhamdulillah kalau kita kayak STM di sini, kain kapan disediakan STM enggak? Hah? Disediakan. Itu dari duit kita atau duit STM? Sunnahnya gimana? Ya. Nah, ini sunnahnya ya. Kalau sudah berlangsung, alhamdulillah. Ada seorang sahabat meninggal dunia. Kain kafannya kalau ditutup kepala terbuka kaki, kalau ditutup kaki terbuka kepala. Adakah diminta waktu itu sahabat yang lain untuk berinfak? Tidak. Tetap dikafankan dengan milik dia sendiri. Memang sunnahnya dikafankan. Dengan apa? Dengan harta dia sendiri yang meninggal tadi. Sekalipun dia orang miskin tak ada, ya silakan. Walaupun berinfak boleh. Maka kalau itu yang STM tadi memang duit kita yang dikumpulkan, kemudian STM hanya memfasilitasi, dikembalikan lagi, itu termasuk nanti dalam bagian sunnah. Karena hak dia, milik dia itu masih. Kemudian yang kedelapan, idza dufina kafir fi ardi haram, apabila ditanam orang kafir di tanah haram seperti Mekah, Madinah, maka wajib digali dan dikuburkan di luar tanah haram. Yang kesembilan,
idza khifa nabshuh, apabila takut digali, maka digali kembali. Artinya apa? Ada tubuh orang penting, jenazah orang penting, takut nanti dicuri jenazahnya, sudah dikuburkan, tapi kita takutkan nanti diculik ini, maka boleh kita gali kembali, kita tanam di tempat yang aman. Contohnya apa? Dulu pernah tersebar ilmu sihir anak-anak. Anak bayi yang belum bisa bicara itu digali kembali sama tukang sihir, kemudian ditaruh di mantra sampai nanti diambil lidahnya pada hari tertentu dijadikan jimat, supaya masuk ke rumah seorang, jadi pemilik rumah itu menjadi kayak bayi, tidak bisa bicara, hanya melihat saja. Dan itu dijaga kuburannya sampai 7 hari, sampai 14 hari, sampai hancur tubuh itu, busuk. Pernah juga dulu Nabi mau dicuri jenazahnya. Maka kalau begini alasannya apa? Takut dicuri jenazahnya itu, boleh lagi diambil, ditempatkan di tempat yang aman. Itu boleh dengan alasan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tentang tentang kuburan, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Wah, ini dulu, silakan. Ya.